Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Naura Husnia dari SDIT Intan Ternyata. Kali ini saya akan bercerita. Judul yang saya ceritakan kali ini berjudul Putri Bunga Melur. Teman-teman sudah siap belum mendengar cerita dari saya? Baiklah, jika sudah siap, mari saya menceritakan kisah. Alkisah di sebuah desa yang bernama Desa Bunga Melur, Kecamatan Semidang-Bungan, hidup sepasang suami istri yang sudah bertahun-tahun lama menikah, tetapi belum juga dikaruniai seorang anak. Akan tetapi mereka tidak putus asa. Mereka terus berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Seperti biasanya, sang istri pergi mencuci kain. Tetapi kali ini, ketika ia melewati jalan yang biasa dilaluinya, tampak sepuntung bunga melur yang sedang mekar. Bunga ini terlihat indah sekali. Seketika itu terpikir olehnya, andai saja aku mempunyai seorang anak secantik bunga melur ini, alangkah bahagianya hatiku, kata sang istri berucap. Kemudian perempuan itu pun meneruskan perjalanannya menuju tepi sungai yang dangkal airnya. Beberapa hari kemudian, ia bermimpi didatangi seorang kakek. Seorang kakek tua itu pun berpesan kepadanya, "Nak, bersabarlah dan terus berdoalah. Allah akan mengabulkan doamu. Engkau akan melahirkan anak perempuan yang amat cantik. Akan tetapi, bila dia sudah dewasa, engkau harus mengirimkan anakmu itu ke negeri seberang. Putra raja akan menjadi jodohnya," kata si kakek tua dalam mimpi. Bukan main bahagianya kedua suami istri itu ketika mimpi sang istri benar-benar terwujud. Tapi ada yang aneh, teman-teman. Tubuh yang dilahirkan perempuan itu kecil sekecil bunga. Saking kebahagiaannya, anak itu pun diberi nama Bunga Melur. Waktu pun berlalu. Kini Putri Bunga Melur sudah menjadi dewasa. Pada suatu hari, Bunga Melur jatuh sakit. Berbagai tabib telah mencoba mengobatinya. Akan tetapi, Bunga Melur tak kunjung sembuh juga. Ingat oleh ibunya, pesan kakek tua dalam mimpinya bertahun-tahun lalu. Sebab itu, ibu Putri Bunga Melur pun berkata kepada suaminya, "Pak, kita harus mengirimkan anak kita ke negeri seberang, seperti yang telah kujanjikan dalam kakek tua dalam mimpiku bertahun-tahun lalu." Karena sudah suratan takdir, maka suaminya pun setuju saja. Dan diantarlah Putri Bunga Melur oleh kedua orang tuanya menuju negeri seberang. Tetapi sebelum berangkat, ibunya pun memberikan nasihat kepadanya, "Hati-hati dan di jalan, nak. Dan ingat, apabila kau bertemu bunga bakung, jangan sesekali kau sapa dia." Saat itu angin tidak bertiup. Agar dapat berlayar, maka Putri Bunga Melur pun bersenandung memanggil angin. "Oh angin barat, gelombang barat, datanglah, antarkan hamba ke negeri seberang. Oh angin barat, gelombang barat, datanglah, antarkan hamba ke negeri seberang." Seketika itu, angin pun mulai bertiup. Dan melajulah kapal Putri Bunga Melur menuju laut lepas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Bunga Melur pun melihat bunga bakung dan mendekatlah kapal Putri Bunga Melur ke bunga bakung tersebut. Tiba-tiba muncul seorang gadis di belakang bunga bakung. Tak disangka-sangka, bunga bakung loncat ke dalam perahu Putri Bunga Melur. Dan ternyata nama anak itu Tutung Kabul. Dan diperintahkan dengan sinisnya agar cepat berangkat. "Putri Bunga Melur, jalan perahunya dengan cepat." Setelah menempuh perjalanan yang amat jauh, akhirnya tibalah mereka di negeri seberang. "Hai adik sana, adik sana! Hai adik sana, adik sana! Coba lihat, ada sinar apa di pelabuhan?" Penduduk pun menjadi kacau dan seorang prajurit menghadap baginda raja. "Ampun tuanku, hamba melihat seberkas sinar ajaib di pelabuhan. Hamba sebenarnya tidak tahu dan apa sebenarnya sinar ajaib itu."
kata seorang prajurit sambil tergesa-gesa. Seketika itu pun raja pun teringat akan mimpinya bertahun-tahun lalu. Saat itu Baginda Raja dan Permaisuri belum juga dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari Baginda Raja bermimpi didatangi seorang kakek. Seorang kakek itu pun berpesan kepadanya Permaisuri akan melahirkan anak laki-laki yang akan menjadi ahli warisnya dan akan mendapatkan jodoh jika tampak sinar terang di pelabuhan. Baiklah, kita segera pergi ke pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, raja pun bertanya kepada kedua gadis itu, siapa gerangan tuan-tuan putri, bidadari atau peri, dan apa maksud tuan-tuan putri berlabuh ke negeri kami? Maka menjawablah Tutung Kapur, hamba bernama Tutung Kapur dan ini dayang hamba. Seraya menunjuk Putri Bunga Melur. Hamba dengan bermaksud mengabdi Baginda Raja dan Putra Baginda. Hamba berharap Baginda Raja dan Putra Baginda mau menerima kami di sini. Karena Baginda Raja mengira Tutung Kapur adalah jodoh anaknya, maka Baginda Raja menyuruh untuk prajurit mempersiapkan keperluan kedua gadis itu. Putra Raja selalu memperhatikan kedua tingkah laku gadis itu. Kalau Tutung Kapur memasak, masakannya amatlah tidak lezat rasanya. Tapi kalau Bunga Melur memasak, masakannya amatlah lezat rasanya. Pada suatu hari, Putra Raja dan Baginda Raja ingin berpesiar, maka dipersiapkanlah perahu yang amat besar. Di tengah perjalanan, banyak sekali hewan-hewan yang menyambut kedatangan mereka. Ada burung yang saling bersautan, cit cit cuit cit, cit cit cuit cit. Ada juga hewan-hewan lain yang menyanyi menyindir Tutung Kapur. Oh Tutung Kapur, oh Tutung Kapur, buok hatinya. Oh Bunga Melur, oh Bunga Melur, halau hatinya. Mendengar nyanyian para hewan-hewan, maka timbullah prasangka Baginda Raja. Sepulang berpesiar, Baginda Raja pun langsung menanyai Putri Bunga Melur dan Tutung Kapur. Tutung Kapur, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ampun Baginda, sebenarnya saya adalah permaisuri sebenarnya. Lalu Baginda Raja pun tanya kepada Putri Bunga Melur. Bunga Melur, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ampun Baginda, sebenarnya hamba diutus oleh kedua orang tua hamba melalui mimpi. Menurut dalam mimpi, jodoh hamba ada di sini. Mendengar penjelasan dari Putri Bunga Melur, Raja pun geram dan murka kepada Tutung Kapur. Tutung Kapur, selama ini kau telah berdusta. Pergi dari negeri kami sekarang juga. Ampun Baginda, jangan hukum hamba. Tapi karena tidak ada satu orang pun yang dapat menyalahkan keputusan sang raja, akhirnya diusirlah Tutung Kapur dari negeri seberang. Dan sementara itu Baginda Raja menyuruh prajurit untuk mengumumkan pesta pernikahan Putra Raja dan Putri Bunga Melur. Pengumuman. Besok akan diadakan pesta pernikahan Putra Raja dan Putri Bunga Melur selama 40 hari dan 40 malam. Pengumuman selesai. Dan hidup bahagialah mereka di negeri seberang. Pesan moral dari cerita ini, kita tidak boleh berbohong kepada siapapun. Salam literasi. Jangan lupa gemar membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.